Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Oktrihardi dari kelas 4 APAI. Di sini saya akan membacakan jawaban yang telah saya tulis di lembar jawaban saya pada UTS sebelumnya. Yang pertama, tentang konsep dasar pembelajaran Quran hadis di madrasah. Konsep dasar itu seperti gambaran dari unsur-unsur yang terdapat pada susunan pembelajaran, sebagaimana kaitannya dengan pembelajaran Quran hadis di madrasah. Adanya penjelasan tentang konsep dasarnya, ruang lingkupnya, dan juga tujuan yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Di mana secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tersusun secara disengaja agar adanya interaksi edukatif yang melibatkan guru dan peserta didik. Hal ini bisa dikaitkan dengan dasar dari pelaksanaan pembelajaran Quran hadis di madrasah, yaitu di mana adanya upaya kegiatan belajar dan mengajar secara berkelanjutan yang melibatkan interaksi antar pendidik dan peserta didik dalam rangka membangun materi ajar Quran hadis serta sumber belajar yang ada di sekitarnya, yang bertujuan dalam mengembangkan pengetahuan, penalaran, pemahaman, tanggung jawab, dan penempatan amanah. Lalu ada ruang lingkupnya, yang dimana dalam pembelajaran Quran hadis itu membahas tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran hadis, mengangkat tema-tema atau peristiwa yang berkaitan. Selanjutnya merangkum pula pada hal fungsi dan tujuan dari adanya pembelajaran Quran hadis itu, di mana Quran hadis ini termasuk dalam konsep dasar pembelajaran PAI. Nah, peserta didik itu mampu menulis, membaca, mengartikan, memahami, mengamalkan isi dari ayat ataupun hadis. Lalu ada pun fungsinya, yaitu agar peserta didik terus-menerus mengamalkan isi ajaran yang telah diberikan. Jika diberikan contoh pada susunan konsep dasar ini seperti ini gambarannya. Misalnya, kelas 1 MTS, pastinya itu materi pertama mengenai apa itu pengertian Quran hadis. Lalu apa tujuan pembelajaran Quran hadis? Mengapa perlunya pembelajaran Quran hadis? Lalu guru menjelaskan ruang lingkup atau materi apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Seperti contoh, diberikannya penggalan surah Al-Kahfi, lalu diceritakan awal cerita surah ini turun, lalu penggalan surat yang berkaitan dengan beberapa hadis dan sebagainya. Lalu nomor 2 tadi, adapun tujuan dan standar hubungan tujuan dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Bisa dicontohkan seperti ini. Pembelajaran pada Quran hadis di madrasah, yang dimana tujuan pembelajaran ini yaitu agar murid mampu menulis, membaca, terampil, memahami, menghafal, mengartikan, mampu menghafalkan isi kandungan Quran maupun hadis. Peserta didik dapat menjadi orang yang beriman, meningkatkan takwanya, dan ilmu yang didapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Dalam hal ini ada standar penilaian yang diambil, yaitu sikap, keterampilan, pengetahuan, dan dasar penilaian ini sangat berkaitan dengan standar kompetensi lulusan, yang dimana di dalamnya mencakup acuan dalam penyusunan kurikulum dan juga pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan bagi peserta didik. Dalam pendidikan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana dengan adanya standar kompetensi lulusan itu dia juga mencakup KI dan KD, di mana adanya KI dan KD ini harus dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran yang diinginkan. Contohnya SKL pada pendidikan jenjang ENI yang mengambil tujuan agar bisa mahasiswanya agar bisa menghafal, menulis. Lalu ada jenjang MTS itu meningkat, di mana bisa penerapan fungsi dari setiap ayat maupun hadis. Atau pada tingkat MA membahas sejarah, istilah-istilah, fungsi dari penggalan ayat ataupun hadis itu sendiri. Jadi itulah mengapa SKL ini menjadi poin penilaian penting untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Nomor yang ketiga yaitu penjelasan dan contoh analisis silabus untuk pembelajaran Quran hadis di madrasah. Contohnya saya ambil bagi kelas 1 MI semester 1 dan 2, dalam penyusunannya harus disesuaikan dengan kompetensi dasar bagi peserta didik, yang dimana anak itu kelas 1 ini kan masih belum bisa memahami ilmu tajwid dan pengamalannya. Nah, jika bagi kelas 2 semester 1 dan 2, pada tahap ini pemahaman mereka itu tentang kaidah ilmu tajwid sudah bisa dipahami oleh peserta didik, sudah mulai meningkat. Lalu selanjutnya tugas guru berikutnya penghafalan, penghayatan, dan pemaknaan dari peserta didik tanpa diberikan penjelasan yang mendetail lagi. Terus bagi kelas 3 semester 1 dan 2, biasanya itu peserta didik dibutuhkan untuk penekanan kembali isi ayat dan penerapannya.
Nah, adapun susunan analisis silabus pembelajaran Al-Quran hadis di MA, langkah-langkah pengenalan awal masalah dasar-dasar ilmu Al-Quran maupun hadis, lalu tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Quran maupun hadis. Lalu nomor 4 tadi mengenai contoh atau narasi bagaimana model dan metode pembelajaran Al-Quran hadis. Sebelumnya saya memaparkan contoh dari model pengajaran Al-Quran hadis di MI, MTS, dan MA. Contohnya saya ambil dua, yaitu model quantum teaching dan juga problem based learning. Quantum teaching ini yaitu model belajar yang memotivasi keinginan belajar kepada peserta didik dengan memahami kehidupan di sekitarnya berdasarkan pandangan Al-Quran dan hadis. Model problem based learning ini yaitu dengan memberikan permasalahan kepada peserta didik yang mencakup pemecahan soal yang ada pada isi kandungan Al-Quran maupun hadis. Adapun metode pembelajaran dengan cara berceramah, bercerita, diskusi, dan tanya jawab. Dalam hal ini, jika saya menjadi seorang guru, saya akan menggunakan model pembelajaran perpaduan problem based learning dan quantum teaching, di mana saya akan memberikan gambaran permasalahan kepada peserta didik saya mengenai suatu peristiwa atau suatu permasalahan. Lalu saya memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan cara membuat grup diskusi atau small group discussion. Grup yang dimana masing-masing kelompok akan mencari pemecahan masalahnya dengan cara melihat pada isi kandungan Al-Quran maupun hadis, atau mencari solusi pada alam sekitarnya. Lalu per kelompok akan mendiskusikan setiap jawabannya dengan cara metode bercerita ataupun berceramah. Lalu per kelompok akan menjelaskan masing-masing ke depan kepada para audiens tentang solusi yang telah didapatnya. Dan tugas guru yaitu menekankan lagi pemahaman siswa dengan melugaskan kembali pemecahan masalah yang telah mereka cari, seperti itu, sehingga siswa lebih bisa memahami pemecahan atau solusi dari masalah yang kita berikan. Lalu yang terakhir tentang hubungan dan perbedaan sumber dan media pembelajaran. Perbedaannya, sumber itu merupakan sejumlah rangkaian perangkat bahan ajar dalam menunjang proses belajar mengajar yang terdapat di dalam media pembelajaran. Sedangkan media adalah bagian dari sumbernya. Seperti di dalam media itu terdapat sumber pembelajaran seperti buku, dan isi dari buku itu, isi materi di buku itu adalah sumbernya. Yang dimana media pasti berhubungan erat dengan sumber pembelajaran. Seperti halnya sekarang sudah ada media buku, audiovisual, PPT, tape recorder, dan lain-lainnya. Dan semuanya, keduanya ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari jawaban saya sebelumnya. Jika ada salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.